Sarothaga Investama Sedaya Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang investasi. PT ini sudah berdiri sejak 1997 atau sudah dikenal selama 26 tahun dan memiliki 14 anak perusahaan. PT Sarothaga Investama Sedaya Tbk merupakan perusahaan investasi yang berbasis di Indonesia. Perusahaan berinvestasi dalam 3 sektor: konsumen, infrastruktur, dan sumber daya alam. Portofolio investasi sumber daya alamnya termasuk perusahaan yang bergerak dalam industri batubara, seperti PT Adaro Energi Tbk, perkebunan minyak kelapa sawit, seperti PT Provident Agro Tbk, eksplorasi gas dan minyak bumi, dan pertambangan tembaga dan emas, seperti Sihayo Gold Ltd. Portofolio investasi infrastrukturnya mencakup perusahaan yang bergerak dalam penyewaan menara telekomunikasi seperti PT Tower Bersama Infrastruktur, industri pembangkit listrik seperti PT Medco Power Indonesia, penggilingan minyak seperti PT Triwahana Universal, layanan jalan tol dan konstruksi seperti PT Nusaraya Cipta Tbk, serta Seroja Investment Ltd. Portofolio investasi konsumennya mencakup perusahaan yang bergerak dalam industri otomotif, seperti PT Mitra Pinastika Mustika Tbk, dan properti seperti PT Etika Karya Usaha. Pada tahun 2019 atau tahun buku 2018, SRTG membagikan dividen sebesar Rp110 per saham atau setara 298,4 miliar rupiah. RUPS tahun itu memutuskan pembagian dividen meskipun SRTG mengalami kerugian sebesar 6,1 triliun rupiah dengan dividen yield sebesar 2,9%. Dividen tersebut setara dengan 33,15% pendapatan dividen SRTG sepanjang 2018. Sementara itu, pada tahun buku 2019, SRTG menebar dividen sebesar 55 per saham atau setara dengan 149,21 miliar rupiah atau 2% dari laba bersih tahun buku 2019 yang tercatat sebesar 7,37 triliun rupiah. Selanjutnya, pada tahun 2021 atau tahun buku 2020, emiten memiliki mantan wakil gubernur DKI Jakarta untuk membagikan dividen sebesar 110 dengan total nilai mencapai 298,43 miliar rupiah. Sementara itu, laba bersih tercatat sebesar 8,82 triliun sepanjang 2020. RUPS tahun 2021 tersebut juga menyetujui rencana stock split saham dengan rasio 1:5 setara buyback saham sebanyak 25 juta atau setara 0,92% dari saham disetor. SRTG pada tahun 2022 atau tahun buku 2021 menebar dividen sebesar 60 per saham atau sebesar 814 miliar dari laba 2021 yang tercatat sebesar 24,8 triliun atau tumbuh 182% dibanding tahun sebelumnya. Perusahaan yang juga dimiliki Sandiaga Uno, PT Sarothaga Investama Sedaya Tbk, mencatat pendapatan dividen sebesar 1,5 triliun rupiah pada paruh pertama 2023, naik 9% dibandingkan periode sama tahun lalu. Meski begitu, laba perusahaan investasi ini mengalami koreksi yang cukup dalam. Direktur Keuangan Saratoga Leni Dewong mengungkapkan sepanjang semester 1 2023, Sarothaga mampu mempertahankan rasio biaya dan utang yang sehat dengan biaya operasional sebesar 0,5% dari NAV dan loan to value sebesar 1,1%. Sebagai catatan, net asset value atau NAV SRTG tercatat sebesar 47,5% rupiah, 47,5 triliun rupiah. Di tengah tingkat suku bunga yang masih tinggi, Sarothaga berhasil menurunkan beban bunga
di semester 1 2023 sebesar 53% dibandingkan dengan semester 1 2022 melalui inisiatif pengurangan dana. Posisi utang bersih perusahaan pada periode ini adalah 507 miliar rupiah dibandingkan 688 miliar rupiah pada akhir 2022. Pada periode ini, harga saham di sejumlah portofolio Saratoga mengalami penurunan, seperti saham PT Adaro Energi Indonesia Tbk dan PT Merdeka Copper Gold Tbk. Hal ini kemudian berdampak pada nilai NAV dan posisi laba atau rugi perusahaan. Namun nilai kerugian yang tercatat pada semester 1 2023 ini sebagian besar merupakan kerugian yang belum direalisasikan dan hanya tercatat di laporan laba atau rugi. Merujuk pada laporan keuangan semester 1 2023, Saratoga mencatatkan rugi berjalan yang didistribusikan ke entitas pemilik per Juni 2023 sebesar 12,21 triliun rupiah. Hal ini terkontraksi dari periode sama tahun sebelumnya sebesar 3,31 triliun rupiah. Hal ini disebabkan oleh pengusutan pendapatan neto atas investasi pada saham dan efek ekuitas lainnya yang tercatat menjadi minus 15 triliun rupiah dari sebelumnya untung 2,7 triliun rupiah. PT Bumi Tbk adalah perusahaan pertambangan batubara terbesar di Indonesia. Didirikan pada tahun 1973. Perusahaan ini berkantor pusat di Jakarta, Indonesia. Bumi bergerak di berbagai bidang usaha, termasuk eksplorasi, pengembangan, dan produksi batubara. Perusahaan ini memiliki sejumlah tambang batubara di berbagai wilayah di Indonesia seperti Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Selain itu, perusahaan ini juga memiliki anak perusahaan yang bergerak di bidang energi, seperti PT Kaltim Primakol dan PT Arutmin Indonesia. Bumi juga memiliki proyek-proyek di bidang energi baru dan terbarukan, seperti proyek pembangkit listrik tenaga surya dan pembangkit listrik tenaga geotermal. Selain aktif dalam bisnis pertambangan, Bumi juga memiliki anak perusahaan di bidang properti, investasi, dan jasa keuangan. Perusahaan ini juga terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Saham London. Mengenai dividen saham Bumi adalah bahwa perusahaan belum dapat membagikan dividen setidaknya hingga tahun 2024 karena laba ditahan masih negatif. Meskipun Bumi telah mencatatkan kinerja keuangan yang positif pada kuartal pertama 2023, perusahaan masih harus menyelesaikan masalah laba ditahan negatif sebelum dapat membagikan dividen. Bumi memiliki rasio hutang yang rendah, dengan DAR atau rasio hutang yang kurang dari 1 atau 0,14 kali modal. Perusahaan mencetak laba positif selama 3 tahun berturut-turut, namun memiliki net profit margin yang kurang baik. Selama Bumi tergolong sebagai saham tier 3 dengan market cap kecil, dari analisis ini terlihat bahwa Bumi telah mengalami perubahan yang signifikan dalam kerja keuangan dan harga sahamnya. Meskipun telah meraih laba bersih yang positif, perusahaan masih harus menyelesaikan masalah laba ditahan negatif sebelum dapat membagikan dividen. Hal ini perlu dipertimbangkan oleh para investor dalam melakukan keputusan investasi terkait saham Bumi. Suku korporasi. Perkembangan industri pasar modal syariah di Indonesia memberikan dampak yang baik bagi kemajuan perekonomian bangsa. Nah, Indonesia ini adalah salah satu yang menyambut baik perkembangan pasar modal syariah. Salah satu instrumen yang marak digunakan di Indonesia adalah suku. Suku itu memiliki tujuan untuk menambah sumber daya PPN yang akan digunakan oleh negara untuk misalnya membangun infrastruktur atau hal-hal lain yang dibutuhkan. Atau jika suku itu dikeluarkan oleh suatu korporasi atau perusahaan, maka suku ini dapat berfungsi sebagai penambahan modal bagi suatu perusahaan. Nah,
Apa sih yang dimaksud dengan suku korporasi? Suku korporasi itu adalah suku yang dikeluarkan oleh perusahaan. Jadi suku itu sendiri merupakan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah. Nah, pemegang obligasi syariah ini akhirnya mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang suku berupa bagi hasil atau margin serta membayar dana kembali suku pada saat jatuh tempo. Suku ini telah menjadi segmen terkuat dalam keuangan Islam. Jadi suku ini terlibat dalam perdagangan pasar Indonesia. Pasar internasional dapat menggerakkan arus kas menuju pasar domestik. Dengan seiring pertumbuhan, kerja keras, dan agenda pembangunan yang seimbang, semua negara ini berpotensi untuk memperluas peran keuangan Islam dalam memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan global dan stabilitas keuangan. Nah, suku ini adalah salah satu bentuk produk yang paling inovatif dalam pengembangan sistem keuangan syariah kontemporer sehingga dapat disimpulkan suku merupakan alternatif sumber pendanaan terutama bagi pemerintah dan perusahaan komersialisasi. Perkembangan suku korporasi di sini jumlah outstanding suku ini dalam 5 tahun terakhir penerbitan orasi terus meningkat. Jadi kalau kita lihat hingga akhir 2019 tentang suku korporasi yang sudah diterbitkan di Indonesia itu sebanyak 232 seri dengan nilai nominal sebesar 48,24 triliun rupiah. Sampai akhir tahun 2019 terdapat yang menerbitkan suku korporasi bisa dilihat di PPT dari tahun 2015 sampai tahun 2019 terus mengalami perkembangan. Nah, kemudian kita lihat di sini nilai market share. Di sini nilai market share-nya itu adalah 6,53%. Sedangkan jika dilihat aplikasi itu 93,47%. Kemudian market share suku korporasi kalau yang tadi nilai market share-nya sekarang jumlah 17,59%, sedangkan untuk aplikasi 82,41%. Selama tahun 2019 terdapat penerbitan 57 suku korporasi dengan total nilai penerbitan sebesar 12,12 triliun rupiah. Sementara itu pada periode yang sama terdapat sehari suku korporasi yang jatuh tempo dengan nilai total 3,59 triliun rupiah. Sehingga di akhir Desember 2019 jumlah suku korporasi outstanding mencapai 143 suku dengan proporsi jumlah suku mencapai 17,59% dari 813. Total jumlah suku dan obligasi korporasi yang beredar pada sisi nilai nominal nilai suku korporasi standing mencapai 29,83 triliun rupiah dengan proporsi nilai suku mencapai 6,53% dari total nilai suku dan obligasi korporasi outstanding sebesar 457, triliun rupiah jika dibandingkan dengan akhir tahun 2018 di mana nominal suku otentik sebesar 21,30 triliun rupiah. Terjadi peningkatan sebesar 40,5%. Nah, di sini ada perkembangan suku korporasi. Kalau dilihat dari proporsi nilai standing berdasarkan jenis akad, yang paling besar itu ada jenis akad ijaroh atau 55,71%. Kemudian mudorobah 39,43%, akad wakalah 4,86%. Nah, kalau dilihat dari jumlah seri berdasarkan jenis akadnya, ijaroh 67,13%, kemudian mudorobah 39,43%, dan wakalah 4,20%. Hingga tahun 2019, akad yang digunakan dalam penerbitan suku korporasi ada 3, yaitu akad ijaroh, kedua akad mudorobah, dan yang ketiga akad wakalah. Dari 143 suku korporasi yang outstanding terakhir tahun 2019 terdapat 96 seri suku korporasi atau 67,13% yang menggunakan akad ijaroh.
40 suku korporasi atau 28,67% menggunakan akad mudharabah dan 6 operasi atau 4,20% menggunakan akad wakalah. Masing-masing akad tersebut mencapai nilai 16,62 triliun rupiah atau 55,1% atau 11,76 triliun rupiah atau 39,43% untuk mudharabah dan 1,45 triliun atau 4,86% untuk akad wakalah. Volume suku korporasi di sini tahun 2017 sampai dengan tahun 2029 itu mengalami peningkatan. Jadi kalau dilihat itu ada 15,72 miliar, lalu di tahun 2019 39,85 miliar. Nah, di sini volume nilai suku korporasi selama dari tahun 2019 dari bulan Januari sampai dengan Desember, ini sumbernya data dari Bursa Efek Indonesia. Selama tahun 2019, suku korporasi telah ditransaksikan sebanyak 39,85 triliun rupiah. Nilai tersebut meningkat sebesar 66,64% dibanding jumlah transaksi tahun 2018 yaitu sebanyak 23,92 triliun rupiah. Nah, ini rencana pengembangan suku korporasi tahun 2020 sampai tahun 2024. Ini ada di roadmap pasar modal syariah tahun 2020 sampai dengan 2024. Yang pertama itu adalah mendorong implementasi suku korporasi retail. Yang kedua, penerbitan suku syariah elektronik atau EIPO, dan yang terakhir mendorong partisipasi publik untuk menggunakan Electronical Initial Public Offering atau EIPO.